Baca bene, masih di mea culpa. Hari ini saya membahas dua hal. Yang pertama, bahaya kemunafikan dalam hidup beragama. Ini aktual, ini real. Nanti kita bahas di mana letaknya, apakah ini benar-benar nyata ada atau tidak. Yang kedua, bahaya lain yang dimiliki oleh orang-orang yang menolak agama karena ingin menghindar dari bahaya kemunafikan. Akhirnya ini menjadi dua ekstrimnya. Satu bahaya ekstrim sebelah kiri menjadi munafik sebagai orang beragama. Nah, di sebelah kanan ekstrim yang satu lagi menolak agama, menolak konsep tentang Tuhan supaya menjauh dari kemunafikan itu. Nah, ini dua hal yang rasanya tidak tepat juga dan tidak selalu gampang untuk mencari titik bilanca, titik seimbang. Dan itu yang saya pikir harus terus dicari oleh orang beragama. Baik, para culpri, kita berangkat dari contoh supaya real pembicaraan ini. Kemunafikan di tengah-tengah orang yang beragama. Banyak orang ribut, berdebat-debat soal mencari kebenaran, mencari nilai tertinggi dari hidup beragama, justru dengan latar belakang agamanya. Katakanlah, pertama, dalam skop yang lebih luas, antaragama. Ya, antara agama A dengan agama B. Ini umat dari agama yang berbeda. Banyak agama ini. Kamilah yang memiliki konsep Allah yang paling benar. Oke, kalau hanya sekedar verbal tak masalah. Masalahnya adalah memakai cara-cara immoral untuk meyakinkan orang. Kan begitu. Dengan melarang beribadat lah, ini aktual sekali ini untuk kita terutama. Melarang memakai rumah ibadat, melarang ribu-ribu di saat hari raya agama tertentu. Ada itu. Nah, kalau mau skop lebih dalam lagi, bukan sebuah jaminan kalau dalam agama yang sama sudah damai. Tidak juga. Di Katolik misalnya. Nah, bagaimana cara menyambut? Pakai tangan atau pakai mulut? Ada yang merasa inilah kebenaran terbaik. Sampai sedemikian keras berusaha membela kebenarannya. Lupa pada nilai apa yang mau dibela dengan beragama. Lupa. Cara merayakan Ekaristi. Kalau menurutnya cara ini yang paling baik, oke, dan ada kemungkinan untuk itu dirayakan. Tapi masalahnya adalah selalu ada keributan. Oke, saya pikir tidak salah juga untuk mempertemukan ide ya. Ini cara yang harus kita bela, oke. Tetapi banyak yang demi membela cara yang dia yakini benar, hilang nilai sesungguhnya dari perayaan Ekaristi itu. Kan ini kontradiksi ini. Sayang. Kita ribut-ribut bicara soal jenis makanan yang enak, tetapi kita kelaparan, kita nggak makan. Sebagai gambaran, kurang lebih begitu. Bicara tinggi-tinggi soal teologi. Inilah, lalu mulai masuk pernyataan-pernyataan yang sensitif, personal, ofensif, sehingga nilai dari beriman itu hilang. Karena membahas teori tentang iman. Lalu lihatlah kita jatuh dalam situasi seperti ini. Dan Yesus melihat ini. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Apakah ini berarti Yesus tidak suka pada peraturan-peraturan? Tidak juga. Tetapi cara memandang Yesus terhadap peraturan, terhadap hukum berbeda. Cara dia menegakkan itu dengan orang-orang yang mapan dengan peraturan itu. Merasa bahwa peraturan ini yang harus ditinggikan. Yesus sedang mempersoalkan kekakuan membangun peraturan. Nah, ini tadi yang saya bilang, membangun keseimbangan itu perlu. Di satu sisi bukan berarti kita harus selalu pemberontak, seperti Yesus sedang memberontak kemapanan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak juga. Maka ini bahaya ya. Membungkus amarah kita itu, keinginan untuk menyatakan orang lain salah, untuk memvonis buruk pemikiran orang lain dengan memakai argumen religius. Argumennya bermuatan religius tentang teori inilah, tentang konsili inilah, tentang surat kardinal inilah, tentang surat paus tahun sekian lah. Diangkat lagi tulisan orang Kudus tahun 1200-an lah untuk mempersoalkan masalah sekarang. Oke, tidak salah, tetapi
cita-citanya yang salah sehingga segala usaha yang dibuat menjadi buruk. Nah itu. Nah ini bahaya yang saya pikir perlu dihindari meskipun kita tahu ini ada dalam sejarah. Jadi menghilangkannya tiba-tiba adalah tanpa bermaksud pesimis adalah utopis juga. Kan? Tidak ada negara yang benar-benar sempurna sistem pemerintahannya katanya. Demikian juga gereja ini. Ketidaksempurnaannya berasal dari keterbatasan manusia yang mengoperasikannya. Harus diakui. Karena aktual ini debat-debat semacam ini. Nah, in contrario, sebaliknya, ada orang menemukan kemunafikan ini dan mengambil keputusan yang juga keliru. Tidak percaya lagi kepada agama. Karena melihat kasus-kasus di sana ada kemunafikan, hipokrisia. Istilah munafik mungkin bisa menjadi multitafsir. Dia berkata tentang agama, mengajarkan ini dan itu, tetapi buahnya tidak ada. Di sana juga begitu, lalu meninggalkan agama. Ada begitu. Atau katakanlah secara administratif masih beragama, tetapi tidak percaya lagi, tidak menganggap penting lagi agama itu. Nah yang saya katakan ini tidak aplikatif untuk semua orang, karena banyak juga yang dengan tekun dalam diamnya, dalam heningnya di kampung-kampung, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia lanjut itu menekuni hidup beragamanya tanpa tahu menahu tentang isu-isu ini. Maka dalam hal ini media sebenarnya menghadirkan yang baik dan yang buruk, versi yang baik dan yang buruk dari diri setiap orang ketika berbicara tentang agama. Maka kalau mau harus menyimpulkan secara sederhana mau apa dengan video ini, apa yang mau disampaikan, saya pikir hipokrisia dan apatisme boleh dikatakan dalam beragama itu bahaya yang mesti diawaskan kalau tidak bisa ditiadakan, begitu ya. Karena sekali lagi tanpa bermaksud pesimis, berlangsung dalam sejarah. Yesus itu membuat kritik terhadap aktivis agama, membuat kritik. Tapi apakah dia menolak? Dia dikatakan seorang Yahudi yang baik. Tidak menolak. Tetapi memilih cara mempraktekkan dan cara memandang aturan agama secara berbeda. Fondasinya jelas. Hukum cinta kasih. Itu titik berangkatnya. Maka yang sekarang kita miliki bahayanya adalah tidak berangkat dari hukum cinta kasih. Berangkat dari pengetahuan-pengetahuan kognitif. Sehingga yang satu agama pun ribut soal agama. Sehingga yang mau dibela dengan agama itu sendiri hilang. Mau apa? Dengan agama itu menjadi useless memang. Menjadi useless. Maka para culprit hanya sebuah pemikiran untuk melihat jangan-jangan saya jatuh pada salah satu ekstrim yang useless ini. Menjadi hipokrit atau menjadi apatis. Pace bene.